Salam Koplar. Bertemu lagi bersama saya Kedut Parwate di podcast Koplar. Kita ngobrol sampai kelar persoalan isu-isu yang ada, baik menyangkut hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hari ini kita akan mengulas persoalan hukum dan ekonomi secara mendalam dengan tema hukum ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kebetulan di studio kami kehadiran mahasiswi cantik dari Fakultas Ekonomi, Hukum Ekonomi Universitas Warmadewa. Beliau adalah Kadek Lestiani. Selamat datang, Kadek. Senang kami kehadiran Ibu di studio ini. Apa kabar? Luar biasa, Bapak. Ya, baik Bu, untuk mengawali diskusi kita, mungkin mohon penjelasan singkat apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi itu sendiri. Hukum ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, baik itu yang dilakukan oleh individu, badan usaha, maupun pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ekonomi mencakup berbagai bidang seperti hukum perbankan, bisa investasi, Bapak, perdagangan, hingga perlindungan konsumen lainnya. Gitu. Berarti hukum ekonomi memberikan peran penting, Bu, dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri. Benar begitu, Bu? Betul sekali, Bapak. Ya. Seperti apa misalnya, Bu? Tanpa adanya hukum ekonomi tersebut, kegiatan bisnis bisa berjalan tanpa arah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, praktek monopoli, persaingan tidak sehat, atau pelanggaran hak konsumen lainnya. Dengan adanya hukum ekonomi, semua pihak memiliki pedoman dan batas yang sangat jelas. Begitu. Barangkali ada contoh, Bu, peran hukum ekonomi ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Bu. Gambaran sehari-harinya seperti apa, misalnya? Ada, Bapak, banyak sekali di masyarakat. Contohnya yaitu yang sangat sederhana, misalnya transaksi jual beli secara online. Ketika konsumen merasa dirugikan karena barang tidak sesuai, ia berhak menuntut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Begitu. Selain itu, pendirian usaha juga diatur melalui perizinan berbasis OSS yang merupakan bentuk penerapan hukum ekonomi di bidang perizinan usaha. Tapi fakta yang ada di lapangan, Bu, bahwa sering terjadi pelanggaran hukum ekonomi itu. Misalnya, baik menyangkut terjadinya penipuan investasi, termasuk juga usaha tanpa izin. Menurut Kadek, apa yang menjadi penyebabnya terkait dengan persoalan yang ada ini? Salah satunya yaitu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi tersebut. Banyak juga pelaku usaha yang memahami prosedur hukum secara masyarakat, juga kurang mengetahui hak dan kewajiban ekonominya. Untuk itu perlu ada peningkatan literasi hukum, baik melalui pendidikan formal, pelatihan maupun sosialisasi publik. Begitu, Bapak. Lalu bagaimana peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam hal ini, Bu?
pemerintah berperan dalam membuat regulasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak kecil, sejak dini gitu. Dengan kolaborasi antara keduanya, diharapkan sistem ekonomi nasional dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan. Baik, Bu, mungkin ini yang terakhir mungkin, Bu, ya. Dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum ekonomi bukan hanya mengatur soal kegiatan usaha, tapi penting juga menjaga keseimbangan perlindungan masyarakat agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Mungkin sebagai closing statement, Bu, ada pesan dari pembahasan yang kita sampaikan tadi ini, Bu. Dengan memahaminya hukum ekonomi, masyarakat tidak hanya mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi tersebut, tetapi juga mampu melindungi hak-hak secara hukum. Begitu, Pak. Terima kasih Kadek telah mampir ke studio kami. Senang, kami berharap juga ke depannya mahasiswi, baik mahasiswa kampus Universitas Warmadewa bisa berkunjung di sini. Kenalipun singkat, ini pembahasan yang sangat menarik. Justru ini dagingnya luar biasa karena menyangkut hukum ekonomi masyarakat. Kita berharap ke depannya melalui Kadek hadir ke studio ini, berharap teman adik-adik dari mahasiswa bisa berkunjung ke studio ini. Terima kasih atas kunjungannya, atas kehadirannya. Semoga ke depan studio ini bisa menjadi wadah untuk mahasiswa menyuarakan ide yang dimilikinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak.